Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-temanku di seluruh Indonesia, dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat, selalu optimis, dan selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pokoknya harus selalu kuat ya. Masih dengan seputar permasalahan yang sama, yaitu kita akan mengupas problem ataupun sesuatu yang terbaru, informasi terbaru tentang aplikasi pinjaman online di Indonesia kita ini. Dan untuk video kali ini aku bakal ngebahas tentang berita yang beredar beberapa hari ini tentang seorang public figure, Nikita Mirzani. Ini merangkul para korban aplikasi pinjaman online, dan dia menggandeng salah satu pengacara yang kondang di Indonesia ini, yaitu Bapak Sunan Kalijaga. Dan yang aku lihat nih, korban yang dirangkul oleh Nikita Mirzani ini adalah perempuan, again and again. Ya, seperti di video yang yang sebelumnya, memang banyak banget korban dari aplikasi pinjaman online ini berasal dari kalangan perempuan. Tentang apa yang melatar belakangi atau alasan dibalik semua itu, dibalik keputusan mereka yang menggunakan aplikasi pinjaman online ini sebagai solusi dari permasalahan mereka, ya kita tidak bisa mengupas itu satu persatu ya. Yang jelas yang melatar belakangi semua itu adalah faktor ekonomi, karena ya kita membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, baik itu ekonomi keluarga kita maupun ekonomi pribadi kita. Ya, kenapa saya katakan kebutuhan ekonomi pribadi? Karena ada juga loh yang alasannya menggunakan aplikasi pinjaman online ini adalah untuk gaya hidup, untuk kebutuhan gaya hidupnya mereka. Jadi udah digunain bukan lagi untuk beli beras, bukan untuk kebutuhan pangan, bukan untuk kebutuhan mendesak seperti biaya pengobatan, tetapi memang mereka gunakan untuk kebutuhan kebutuhan lain, kebutuhan gaya hidup, misalnya untuk membeli baju, tas, atau perlengkapan lain, atau handphone gitu, atau kebutuhan sekunder lainnya pokoknya. Jadi ada ya yang memiliki latar belakang seperti itu. Dan sudah sempat sharing juga ke saya tentang kenapa mereka bisa terjebak di sini, yaitu dengan latar belakang ingin membeli handphone baru. Jadi dia akhirnya mengajukan pinjaman, banyak sekali pinjaman ke aplikasi pinjaman online, dan akhirnya dia pusing sendiri, kayak merasa terjerambab ke lubang yang memang dia gali sendiri gitu. Ya, cuman satu statement juga, satu saran juga ya dari saya buat seluruh perempuan di Indonesia, kalau memang kalian belum punya dana yang cukup untuk membeli sesuatu yang kalian inginkan, please jangan gegabah, jangan mengorbankan nama baik diri kalian sendiri dengan cara terjerambab ke lingkaran hitam pinjaman online. Karena memang lingkaran hitam ini, kalau memang kalian nggak kuat mental, ya jadinya ya seperti yang diangkat kasusnya oleh Mbak Nikita Mirzani ini, kena mental. Karena ya kejahatan verbal yang diterima dari DC-DC aplikasi pinjaman online ini memang sangat luar biasa ya, membuat mental kita breakdance. Untuk yang nggak kebal, tapi kalau yang kebal ya itu biasa aja, mereka bakal nggak ngubris, nggak, bahkan ada juga yang memang nggak mau nanggapin gitu, bahkan didiamkan aja gitu, ada yang seperti itu. Cuman kalau memang kondisinya mental kalian nggak kuat, atau kalian memang mudah down orangnya, ya seperti itu, kalian akan meratapi diri, merasa sangat gelisah, merasa sangat stres, dia bebani oleh pikiran-pikiran yang ada di dalam kepala kalian, itu akhirnya tagihan gitu. Ya, maka dari itu buat kita para perempuan, tolong diukur, sesuaikan pemasukan yang kita terima dari kurun waktu tertentu, misalnya mingguannya, bulanannya, itu sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau memang kita belum mampu, maka kita nabung aja dulu.
Ataupun kalau memang kalian mau mengajukan pinjaman seperti kayak mencicil di aplikasi pinjaman online yang legal, itu kan sama-sama kita tahu ya, seperti Home Credit, Aku Laku gitu, Kredivo, itu kan ada tuh sistemnya yang bisa mencicil dalam kurun waktu 3 sampai 6 bulan, bahkan ada yang sampai 12 bulan, itu kan ada. Maka disesuaikan juga mampu nggak kita membayar tagihannya itu setiap bulan dengan angka sekian gitu, misalnya angka 300 atau 400 gitu. Tapi kalau misalnya barangnya kayak handphone gitu, laptop, iOS, Android gitu, rasanya nggak kecil lagi ya, angsurannya itu di angka 700-800 rasanya ya. Iya, makanya ya, tetap perhatikan, maksud saya poin-poin yang itu, kita mampu nggak membayar itu, mampu nggak kita menyisihkan penghasilan dalam 1 bulan itu untuk membayar tagihannya. Itu nggak apa-apa sih sebenarnya kalian menggunakan aplikasi pinjaman online itu untuk hal-hal yang positif, selagi kalian mampu dan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan serta pengeluaran dan pendapatan yang kalian miliki gitu. Jadi ya kalau misalnya lebih besar pasak daripada tiang ya, atau BPJS kalau kata orang sekarang itu budget pas-pasan jiwa sosialita. Jadi ya ini bakal membuat kalian ibaratnya tuh menggali lubang kubur kalian sendiri, dan nantinya kalian akan terperosok ke sana. Dan ketika kalian udah terperosok ke sana itu susah untuk keluar. Makanya dicoba deh kalian klik lagi video di bawah sebelum ini yang temanya bagaimana cara keluar dari circle pinjaman online ini. Itu udah aku bahas panjang lebar tentang bagaimana caranya supaya kalian bisa keluar dari aplikasi pinjaman online ini dengan solusi. Ya, kalau misalnya itu pinjaman yang kalian gunakan itu aplikasi pinjaman yang legal, kalian bisa negosiasi kepada pihak perusahaannya. Tetapi apabila memang pinjaman yang kalian gunakan itu aplikasi pinjaman ilegal, maka sebenarnya seperti yang udah aku bahas di video yang lalu, jika kalian memang sudah mendapatkan teror atau ancaman serta penghinaan dari aplikasi tersebut, maka berhentilah untuk membayar. Karena ya itu, untuk apa kalian ngebayar lagi, harga diri kalian udah diinjak-injak. Tentang resiko hinaan atau ancaman yang kalian terima itu memang udah menjadi sebuah tanggung jawab kalian, sudah menjadi menjadi resiko atas sebuah keputusan kalian menggunakan aplikasi pinjaman tersebut. Dan untuk yang memang udah merasa teramat sangat tertekan atau sudah mengalami stres yang tinggi karena teror dari DC-DC aplikasi pinjaman online yang kalian gunakan, ini sebetulnya udah merupakan satu kesempatan atau suatu waktu yang tepat buat kamu speak up, buat kamu menunjukkan diri bahwasanya kalian itu merupakan salah satu korban dari kejahatan verbal yang dilakukan oleh DC aplikasi pinjaman online. Cuman yaitu dari dahulu juga sering banget ya saya mendengar pembahasan tentang aplikasi-aplikasi pinjaman online ini, yang ketika mereka itu misalnya mendapatkan sebuah teguran dari lembaga terkait seperti OJK gitu, mereka ya tutup, perusahaannya tutup, cuman dia berganti nama dengan nama yang lain lagi. Makanya aplikasi pinjaman online ini semakin hari bukannya semakin berkurang, makin ditegur dia makin banyak gitu, hilang 1 tumbuh 1000. Jadi ya memang kembali lagi ke kebijaksanaan dari diri kita sebagai konsumen, sebagai manusia yang akan memakai aplikasi tersebut. Kalau memang sekiranya bukan untuk kebutuhan yang sangat-sangat mendesak, mendingan gak usah deh. Udah berapa kali juga setiap video mungkin aku udah sampaikan bahwasanya kalau masih ada jalan lain, mendingan kalian gak usah menggunakan aplikasi ini. Apalagi buat yang memang baru akan menggunakan, mendingan gak usah, karena memang seperti itu, kalian akan terserang mentalitas kalian akan dibuat sedemikian stresnya oleh teror yang dikirimkan atau dilakukan oleh DC-DC aplikasi DC dari perusahaan pinjaman online ini.
Kalau yang legal it's okay, mungkin data kalian masih aman ya, masih bisa dikatakan aman, karena pinjaman online legal ini mereka tidak diperbolehkan oleh OJK untuk sebar data, apalagi untuk meneror ke nomor-nomor yang ada di dalam handphone kalian. Mereka itu hanya boleh menghubungi 2 nomor yang dijadikan sebagai kontak darurat pada saat kalian mengajukan pengajuan pinjaman. Tapi kalau untuk aplikasi yang legal ya seringkali saya bahas juga bahwasanya mereka menyebar data, mempermalukan kalian ke seluruh kontak yang tersimpan di dalam handphone kalian yang udah berhasil mereka akses. Dan itu jaminan atas pinjaman yang gak seberapa, dan yang kalian jadikan jaminan itu adalah harga diri kalian. Ya, minjamnya ngajuin pinjaman 1 juta, yang kalian terima 700.000, sementara yang harus kalian kembalikan 1.200.000. Dan itu memang kegilaan dari aplikasi pinjaman online ini. Dan apabila memang ada pengaduan gitu atau ada usutan dari masyarakat, memang sebenarnya ditanggapi sih kayaknya sama lembaga terkait yang menaungi perusahaan permodalan ini. Cuman ya itu, hilang 1 tumbuh 1000. Makanya coba aja deh kalian searching itu di Play Store, banyak banget, ratusan itu aplikasi pinjaman online yang antah berantah dengan nama-nama yang unik, aneh, bahkan nyeleneh kalau menurut saya. Lucu-lucu namanya itu. Dan mereka semua dengan PD-nya gitu memampangkan stiker bahwasanya mereka diawasi oleh OJK. Tinggal cerdas-cerdasnya kita ya, mau milih aplikasi mana kira-kira kalau memang nggak ada jalan lain yang harus digunakan. Tapi menurut saya memang lebih aman kalau kalian menggunakan aplikasi pinjaman online legal. Banyak kok aplikasi pinjaman online yang legal, tapi di aplikasi pinjaman online yang legal ini juga kalian juga nggak bisa sembarangan. Kalau memang kalian maunya ngeghosting gitu ketika udah pencairan terus kalian nggak mau bayar, tuh nggak bisa juga kalian seenaknya kayak gitu. Kalau memang kalian mau ngeghosting aplikasi pinjaman online, ya ghosting aja di aplikasi yang ilegal, karena konsekuensinya itu ketika kalian memutuskan untuk gagal bayar, kalian akan dipermalukan. Cuman itu, dan diancam-ancam, diteror-teror gitu. Asal mental kalian kuat, is okay, lanjutkan. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya mental kuat, gampang down, gampang break out gitu, mendingan pikir-pikir dulu. Karena memang ya mentality kita itu diserang habis-habisan oleh DC-DC aplikasi pinjaman online ini. Mereka itu berani menghubungi nomor-nomor yang ada di kontak HP kalian, baik itu orang tua, sanak, saudara, kerabat, kenalan, teman, bahkan relasi kalian, yang pada akhirnya semua yang ada di dalam kontak HP kalian itu bakal tahu bahwasanya kalian itu memiliki hutang di aplikasi mereka. Dan itu nggak bakalan cuma sekali mereka hubungin, nggak bakalan hari ini besok dan lusa, enggak, itu sampai berminggu-minggu biasanya mereka akan hubungin terus. Oke guys, untuk video kali ini pembahasannya tentang yang udah beredar luas beberapa hari ini. Untuk kalian yang memang mau speak up, mau unjuk gigi untuk permasalahan kalian, atau mau ikut mengadukan, saya rasa ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan diri bahwasanya kalian merupakan salah satu korban juga gitu. Cuman ya kalau enggak, ya tahan-tahankan diri menerima semua perlakuan atau semua kejahatan yang mereka tujukan kepada kita. Cuman ya kalau menurut saya sih awal-awal aja kalian merasa breakdown. Tapi kalau misalnya udah lewat dari 2 minggu, 1 bulan gitu, kalau memang kalian bisa menghadapi, ibaratnya tuh kalau memang mental kalian masih bisa mengkapasitasi, ini semua akan menjadi lebih biasa gitu, nggak bakalan membuat kalian kepikiran lagi gitu. So, selalulah berhati-hati dalam memutuskan, atau selalulah berhati-hati dalam mempertimbangkan apakah kalian benar-benar ingin menggunakan aplikasi ini atau tidak. Cuman saran saya, dengan tidak bosan-bosannya, untuk kalian yang memang belum pernah bergabung atau terjebak di dalam circle ini, mendingan nggak usah. Cari alternatif lain atas permasalahan yang kalian alami. Oke? Thank you for watching. See you next video. Makasih.